Sebelum anda tonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini agar saling support dan berkembang. Mari kita saling support sesama konten kreator. Jangan lupa subscribe dan like ya. Halo sobat Flasher, kali ini kita mau mendaki ke Gunung Lawu bersama dengan tim backpacker Cikarang. Pendakian kali ini ada 17 orang. Wah, banyak juga ya. Tapi jangan khawatir, teman-teman semua yang ikut sudah terbiasa dengan banyak orang dan mereka juga terbiasa dengan sistem patungan. Dalam perjalanan, pemandangannya sangat indah dan bagus. Seketika lelah dan letih, perjalanan langsung hilang. Udara yang dingin dan sejuk membuat kita menjadi tenang dan lega. Sebelum memulai pendakian, saya menginstruksikan untuk briefing terlebih dahulu untuk mengecek semua barang bawaan pendakian sudah sesuai SOP atau belum. Jika belum, harus segera dilengkapi karena mendaki adalah olahraga ekstrim yang sangat-sangat mudah menghilangkan nyawa seseorang. Jadi untuk teman-teman Flasher, siapkan alat mendaki kalian sesuai dengan SOP pendakian dan jangan meremehkannya karena gunung bukan tempat berekreasi. Kalau begitu, lanjut jalan menuju ke Posimaksi. Lalu sobat Flasher tahu, Gunung Lawu memiliki beberapa jalur pendakian dan salah satu jalur pendakian yang cukup terkenal yaitu via Candi Ceto. Kenapa jalur tersebut dinamakan Candi Ceto? Hal itu karena pintu masuk jalur pendakian ini berada di Candi Ceto, sehingga sobat Flasher bisa mendapatkan dua destinasi sekaligus dalam satu tempat. Jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto merupakan jalur yang cocok untuk dicoba jika menginginkan perjalanan yang santai, karena dan telah mengalokasikan lebih banyak waktu dalam pendakian. Jalur Candi Ceto dikenal sebagai trek terpanjang dari Gunung Lawu dan menyimpan berbagai bonus keindahan alam. Pendakian ini, sobat Flasher dapat mengalokasikan waktu 2 hingga 3 hari, tergantung kecepatan setiap orang. Pendakian via Candi Ceto dari base camp sampai puncak setidaknya memerlukan waktu sekitar 10 sampai dengan 14 jam. Cukup lama juga ya. Dari base camp hingga puncak, sobat Flasher akan melewati beberapa pos, antara lain pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, yaitu Bulak Peperangan, Gupakan Menjangan, Pasar Dieng, Hargo Dalem, dan puncak Gunung Lawu, yaitu Hargo Dumila. Perjalanan dimulai dari base camp. Pada pintu masuk jalur pendakian, diharuskan mendaftar dulu dengan mengisi formulir pemeriksaan identitas KTP atau SIM dan membayar biaya Simaksi sebesar 20.000 setiap orangnya. Di pos Simaksi, kita di briefing kembali oleh ranger sana dan diingatkan untuk saling menjaga dan jangan meninggalkan teman pendakiannya, dan mewajibkan sobat Flasher untuk kembali membawa turun sampahnya selama pendakian. Ada hal lucu loh dalam perjalanan kali ini. Kita sangat-sangat mencolok di dalam trek. Kenapa? Lihat saja, kita semua oranye. 80% tim menggunakan carrier Eiger Edge. Kita nggak di endorse loh, beli sendiri pakai duit pribadi, berharap di endorse tapi nggak di endorse. Apa daya, followers nggak nyampe 1000. nasib. Ya udah, kita lanjut perjalanan. Di dalam perjalanan ini kita juga melewati 7 pancuran. Nanti kalau turun dari Gunung Lawu, kita bisa mandi di situ kalau kuat. Dinginnya banget. Kalau langsung mandi, kita bisa meriang. Yang ada pulang dari gunung, kita sakit, nggak bisa kerja lagi. Namanya kan kita juga time flash weekend, Flasher ya kan, buru-buru di Sabtu Minggu. Nah, ini dia air pancurannya, menggairahkan kan. Setelah 3 jam berjalan, kita sampai di pos 2. Itu nyampe pos 2 loh, belum nyampe pos 3, tapi udah kabut, udah mau hujan. Sebat-sebat dulu ya kan, nggak lama sebat
hujan pun datang. Tara, pagi pun datang. Paginya cerah sekali. Matahari begitu bersinar menyinari tenda-tenda kami yang habis diterjang hujan selama 5 jam tak henti-hentinya. Angin geledek begitu kencang. Oke, kita lanjut untuk trek summit ke puncak Gunung Lawu Hargodumilah. Ya, kita berjalan dari tenda itu sekitar pukul 6 pagi. Kenapa pukul 6? Ya karena kita tahu diri habis kehujanan, jadi pengennya jangan dikit, mager bos. Ini teman kita summit maunya pakai sarung, katanya biar kayak orang lokal. Pagi begitu cerah dan indah, matahari menyinari sabana-sabana di pendakian. Jalurnya begitu jelas dan sangat-sangat baik untuk didaki. Habis berjalan 1 jam, kita berhenti sejenak untuk melihat matahari yang semakin meninggi, gumpalan awan putih yang ada di sejajar dengan kami. Wow, indah, amazing. Kita pun sampai di pertigaan puncak, jalur lain ataupun jalur yang tidak kami ketahui. Ya, capek sih, tapi terbayarkan dengan pemandangan begitu indah. Muka-muka kami sudah jelas lemah, lesu, lelah, haus, capek, pengen buang air. Parah ya. Lihat tuh mukanya wanita itu sangat lesu, sangat lapar dan ingin lihat puncak langsung foto di pelang. Nah, ini orang berisik di jalur, namanya Wahyu. Nah, ini udah mau nyampe, kita sudah mau sampai di puncak Hargodumilah. Ini Ucok habis tragedi, dia jatuh, dia sangat-sangat kepleset dan kelelahan. Ya, dari sini nggak terlalu lama lagi untuk sampai ke puncak Hargodumilah. Kira-kira sekitar 5-10 menit lagi kita akan sampai puncak Hargodumilah. Dan apa yang terlihat, Tugu Puncak Lawu 3265 mdpl. Kita sampai juga selama 2 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di titik tertinggi Gunung Lawu via Candi Ceto. Ya, sangat melelahkan sekali. Sejang hujan, badai, 5 jam tak henti-hentinya, tapi diberikan cuaca yang sangat indah di pagi hari. Terima kasih Tuhan atau Allah yang Maha Pengasih memberikan cuaca yang bagus ini dalam pendakian ini. Mohon maaf apabila rekaman nggak bagus atau recordnya jelek. Backpacker Cikarang, Puncak Lawu, sukses!